Seperti di thumbnail atau sampul video bertuliskan setahun 2 tahun lagi Indonesia pasti kacau. Ini sabda Nabi ke-26 ya. Nabi ke-26 dalam tanda kutip ya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, ada orang yang di zaman milenial ini saja mengaku Nabi, ada yang percaya, ya, ada yang tidak. Nah, namun yang anehnya dari apa yang dikatakannya itu tidak pernah meleset. Sejak 5 tahun lalu dia ini ya, ini konten. Dan jika yang dikatakannya itu setahun 2 tahun lagi itu Indonesia kacau, lalu tidak meleset, nah gimana? Anda semua yang selama ini menganggap dirinya pembual saja, nah jadi kelabakan Anda ya. Dia itu menerawang yang namanya Nabi. Sejak zaman Nabi Musa itu kan terawangannya dan perjumpaannya dengan sang pencipta itu kan nyata. Nabi Musa memang nyata ya, bertemu dengan sang pencipta ya. Detailnya nggak perlu saya sebut, nah itu juga sensitif juga ya. Dia menyebut Indonesia ini sering menginjak-injak harga diri Israel, katanya gitu ya. Lalu itu menyebabkan Indonesia bakalan kacau. Menurut narasi itu kan begitu. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, kekacauan yang akan ditimbulkan itu adalah seperti ingin lepasnya masing-masing daerah dari Indonesia. Ini gejala-gejalanya udah nampak nih. Contohnya Dayak Kalimantan menyikapi kasus intoleran di Padang, di Sukabumi, di Cidahu, di mana-mana. Lalu mereka berpikir kritis bahwa ini gara-gara ini nih, gara-gara intoleran yang disusupkan ke wilayah Kalimantan ini nih, yang tersusupkan ke wilayah Kalimantan ini. Dari sekian banyak ratusan orang yang bertransmigrasi itu, di situ tersusupkan orang-orang golongan intoleran. Nah, makanya Dayak Kalimantan sekalian sajalah program transmigrasinya di stop saja ke Kalimantan, karena itu menjadi ajang penyusupan para intoleran ke tanah Kalimantan ini. Lalu diikuti lagi oleh Papua. Papua udah mengikuti langkah Dayak Kalimantan untuk menstop transmigrasi. Jika maksa ya, pemerintah maksa, nanti akan terjadi gejolak sosial besar seperti Sampit tahun 2001 itu ya. Lalu ada pertikaian di Makassar, lalu saling mengklaim. Sudah ada infonya ya. Nah, kita cermati saja sejak Soeharto lengser tahun 98 itu kan beberapa bulan berikutnya terjadi kekacauan. Ada suku Flores dengan suku Batak bertikai di Batam sono, apalagi ada kerusuhan Sambas, Sampit, wah ngeri. Nah, itu semua gara-gara masuknya intoleran ke Indonesia yang diduga menurut orang intelektual ya, bukan menurut saya, itu gara-gara provokasi orang Arab Yaman, suku Arab Yaman ya, katanya begitu ya, kata orang-orang intelektual. Nah, di tayangan ini hanya meneruskan saja ya apa yang telah terjadi, atau mendetilkan saja apa yang telah tersampaikan gitu ya. Jadi kalau kita masih tenang-tenang saja, yaitu konyol. Apalagi kita menganggap apa yang disampaikan si orang yang ngaku Nabi ke-26 itu bohong. Nah, itu konyol lagi. Masalahnya yang disampaikannya nggak pernah meleset. Lalu dia berpesan bagi orang-orang yang punya tanah itu segera berhati-hati. Jika punya tanah di luar provinsinya yang kira-kira itu, kalau di Kalimantan atau di Papua itu segera jual, dan terjadi gejolak sosial, lalu provinsi-provinsi itu ingin memisahkan diri, nah tanahnya hilang. Itu sudah pasti. Ini secara hukum internasional, kalau sebuah wilayah itu memisahkan diri dari negara induk, contoh halnya Singapura itu kan, tentunya tanah-tanah yang dimiliki warga Malaysia dahulunya yang berada di Singapura itu kan hilang. Nah, itu nggak tahu prosesnya detailnya seperti apa, saya kurang tahu. Lalu gejolak sosial lainnya adalah ini, tanah yang 2 tahun
nggak diurus, nggak dipakai, nanti bisa diambil negara, ya, dirampas negara katanya. Lalu uang rekening di bank yang dalam 2 tahun di tidak ada aktivitas, tidak diurus, tidak apa, nah itu bisa dibekukan negara katanya. Itu orang Indonesia sama hal klinik saja tentang Nyi Roro Kidul, tentang apa, percaya masa dengan si omongannya si orang yang ngaku Nabi 26 itu, yang apa, setiap perkataannya atau narasinya nggak pernah meleset, masa mau nggak percaya gitu, ya. Dengan Nyi Roro Kidul saja percaya, masa dengan seruan Nabi ke-26 itu yang mana narasinya nggak pernah meleset, masa nggak percaya, kan itu konyol, ya. Ya terserah sih, kita kalau kita nggak punya tanah di luar provinsi, ya, nggak apa-apa. Jadi yang bersiaplah untuk sebuah kekacauan besar. Nah, antisipasinya apa? Katanya obatnya itu 2026, kata dia suruh buka diplomatik dengan Israel, itu obatnya. Nanti kalau udah demikian, katanya negara-negara beradab, negara barat itu menganggap Indonesia sudah waras, jadi kekacauan batal terjadi, karena kutukannya terhadap Indonesia ini dicabut oleh Sang Pencipta, katanya begitu. Nah, entah benar entah enggak ya. Kalau Gus Dur kan percaya dengan Israel, masa orang yang tidak seintelektual Gus Dur mau nggak percaya pada Israel? Nah itu kan konyol. Nah, intinya gitu aja, ya.